Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan Lia di sini. Tapi kali ini kita tidak sedang jalan-jalan atau mau jalan-jalan kemana-mana. Ada beberapa teman-teman aku yang nanya, ceritain dong gimana keseruan di Labuan Bajo. Misalnya transportasinya bagaimana, makanannya bagaimana. Terus kok kenapa kamu kepikiran ke Labuan Bajo? Saksikan terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku ya. Oke, untuk yang pertama aku mau cerita kenapa kok aku memilih Labuan Bajo sebagai tempat liburan aku kemarin ya, tanggal 20 Mei. Jadi sebenarnya rencana untuk Labuan Bajo ini sudah dilakukan sebelum pandemi. Kita pengen jalan-jalan ke sini, ke sana, ke situ, terus kemana aja deh pokoknya ya. Tapi yang minim budget atau low budget, sesuai dengan kemampuan dong ya. Kalau misalnya kita jalan-jalan sesuai dengan kemampuan. Jadi aku mampunya masih seputaran Indonesia, ya doakan saja semoga aku bisa cepet liburan atau holiday ke Eropa mungkin, atau ya paling nggak ke Asia Tenggara lah ya, Singapura, Thailand, dan lain-lainnya. Tapi untuk sekarang kita masih menjelajah Indonesia aja. Dan untuk kesempatan di tahun ini, aku berkesempatan bersama dengan suami. Dan kita itu awalnya aku nggak sengaja menemukan tiket promo guys. Dan kali ini disponsori oleh AirAsia. Kebetulan banget aku nyarinya 1 bulan yang lalu. Maksudnya dari tanggal 20 Mei berarti 20 April itu aku sudah hunting, iseng-iseng padahal ya, nggak ada niatan untuk pergi kemana-mana. Dan aku hunting, ternyata aku menemukan tiket promo yang murah banget pada saat itu. Jadi kita cari tuh, kita search di bulan depannya, di bulan Mei. Kita search kemana-kemana aja. Aku nggak kepikiran ke Labuan Bajo, malah aku kepikirannya tuh kayak ke Lombok yang deket-deket aja gitu, ke Kupang gitu. Tapi kok pas aku ngeliat, oh, kok ini di harga 450 ya, ini salah nggak ya gitu. Aku sampai bolak-balik melihat, ini salah nggak? Ya ternyata bener, di tanggal 20 dan pasar Labuan Bajo dengan AirAsia itu di harga 450. Bayangin, aku search lagi lah untuk tiket baliknya Labuan Bajo dan pasar, apakah harganya sama. Kalau misalnya harganya sama berarti jodoh banget aku liburan ke Labuan Bajo di tahun ini. Dan ternyata sama dong, 450. Ya udahlah, aku langsung bilang ke suami aku pada saat itu, ini ada tiket harga 450 dan pasar Labuan Bajo dan baliknya pun harganya sama, mau nggak? Sempet pas waktu itu tuh bingung banget menentukan iya atau enggak, pergi atau enggak, karena jujur aja tabungan belum cukup untuk liburan kan, belum nyari hotelnya, belum jalan-jalannya, belum oleh-olehnya segala macem ya. Untuk kos PP itu sekitar 1.800.000 ya, 1.800.000 untuk 2 orang pulang pergi ya. Nah untuk nextnya kita ngomongin soal hotel. Aku sengaja memang nggak nyari 1 hotel aja, aku nyari 2 hotel. Kalau misalnya hotel-hotel yang sudah bertaraf bintang 4 dan 5 itu udah pasti harganya menjulang nyata ya. Tapi aku nyari yang harganya middle tapi dengan suasana yang hampir menyerupai bintang 4 atau bintang 5 gitu. Dan pada saat itu aku menentukan pilihan di Sunset Hill Hotel. Itu bagus banget. Aku rekomen banget hotel itu. Walaupun itu agak jauh ya dari pusat kota. Nggak terlalu jauh sih sebenarnya, 5-10 menit. Jalanannya itu kan naik turun nih, belok-belok gitu ya, itu yang ngebuat jauh menurut aku. Dan dia juga jauh dari pusat kota jelasnya. Nah, untuk fasilitasnya sendiri ada fasilitas water heater, maksudnya untuk kamar mandi itu air panas dingin ada. Terus untuk pemandangan juga oke banget, kalian bisa ngeliat di video aku di part 1. Di situ aku nunjukin gimana bagusnya hotelnya ya. Bagus banget hotelnya karena pemandangannya aku suka. Begitu kita buka buka pintu beranda, itu udah langsung pemandangan Bukit Sylvia dan lain-lain gitu ya. Banyak banget.
Dan yang di hotel berikutnya itu kita nginep di Ego Tree Hotel. Itu sudah deket banget sama bukan deket banget, itu sudah di pusat kota ya. Jadi pemandangan tidak terlalu banyak kita dapat, cuman kita deket sama resto-resto, kita deket sama tempat hiburan lah, tempat hiburan yang ya nggak seperti di Bali, cuman ya tempat hiburan dan mall gitu ya. Untuk harga di Sunset Hill Hotel itu aku dapat di harga 480.000 satu hari. Jadi 2 hari itu sekitar 960 ya, 960. Terus untuk hotel yang Eco Tree itu aku dapat di harga 380-an, 380-an ya. Fasilitasnya sendiri pun sama dengan Hotel Sunset Hill, cuman dia minus pemandangan aja. Kita kebetulan dapat yang di lantai 1 dan tidak terlalu signifikan pemandangannya karena tembok, kanan kiri tembok ya. Cuman kita dapat teh kopi free. Teh kopi free itu depan kamar itu ada, sudah langsung ada. Ada air panasnya, ada teh kopinya gitu. Terus sudah disediakan lah semuanya gitu. Oke, untuk selanjutnya untuk makanan nih paling penting banget, crucial banget untuk kita. Untuk makanan sendiri di sana banyak sekali makanan-makanan yang bisa kalian pilih. Apalagi di sana sudah ada rumah makan Banyuwangi, sudah ada rumah makan Padang, sudah ada restoran-restoran seafood, sudah ada, wah pokoknya banyak deh. Jadi kalau misalnya kalian jalan ke sana tuh nggak perlu takut. Semua makanan di sana tuh hampir semua halal karena sudah banyak mendatang dari Jawa ya, dan juga banyak yang Muslim juga di sana. Jadi kalian nggak perlu khawatir, di semua tempat, di semua sisi Kota Labuan Bajo tuh banyak sekali makanan untuk kalian yang pecinta makanan halal ya. Jadi jangan khawatir. Tapi untuk harga, aku mau sedikit sharing ya. Sharing itu kesannya seperti ada sesuatu hal yang harus aku jelaskan banget sharing. Untuk masalah harga ini, kalau di Bali itu dengan harga 100.000 itu kita sudah kenyang gitu ya. Udah kenyang, udah warak, warak lah orang Jawa bilang. Tapi kalau di 100.000 di sana, itu kita cuma dapat sedikit lah. Ya bisa dimaklumin karena itu adalah tempat wisata. Jadi kalau misalnya kalian makan di sana jangan kaget kalau harga makanan seafood tuh mahal banget. Dan untuk masalah rasa itu tergantung selera ya. Kalau misalnya aku suka yang benar-benar berasa. Mungkin karena aku pecinta makanan khas gitu. Jadi kayak di Bali itu kan ada yang namanya betutu, itu khas banget. Aku suka bumbu yang semakin menonjolkan rasa itu aku semakin suka. Tapi kalau di Labuan Bajo ini aku tidak menemukan itu. Jadi rasanya standar lah gitu untuk makanan-makanannya. Untuk transportasi, ini kalian harus benar-benar mempersiapkan untuk transportasi. Kalian pilih dulu nih, kalian mau kemana. Misalnya kalian mau ke arah sampai ke Ruteng tuh ya, ke Werebo, ke Bajawa, itu kalian otomatis harus sewa yang namanya mobil. Kalau misalnya sewa mobil, itu kalian jangan kaget dengan harganya ya. Makanya kalau misalnya trip ke Labuan Bajo, jadi kalian harus jalan itu bergrup. Saran aku sih, kalau misalnya kalian mau ke jalan darat aja, kayak ke Werebo, karena Padar sudah mungkin ya kalian, ke Werebo, ke Bajawa, itu kalian lebih baik pergi berempat, berlima, karena di sana sewanya cukup mahal mobil itu, di atas 1 juta. Karena kebetulan info dari saudara kami yang juga ikut kami pada saat perjalanan itu, tapi mereka pilih ke Werebo, itu di harga sekitar hampir 2 juta ya guys. Jangan sedih, hampir 2 juta. Tapi itu udah sama bensin, sudah sama driver. Ya, jadi untuk harga sewa mobil segitu. Untuk harga sewa motornya sendiri, karena aku jalannya itu lebih banyak ke eh, tour ke Padar, ke pulau lah intinya. Untuk sewa motor sendiri itu harganya 75.000, 24 jam, hitungannya 24 jam. Untuk rute jalan-jalan sendiri di Labuan Bajo itu tidak terlalu banyak sebenarnya tempat wisata. Ada yang namanya Bukit Sylvia, Gua Rangko, terus Gua Batu Cermin, itu tempatnya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan di Labuan Bajonya aja gitu, tapi nggak mungkin lah ya kalian cuma jalan-jalan di Labuan Bajonya aja. Kalian juga harus dong mengunjungi Werebo, Padar gitu, biar kalian tahu keindahan Indonesia itu seperti apa gitu. Kalau misalnya kalian cuma jalan-jalan di Labuan Bajonya sendiri tidak terlalu banyak sebenarnya
tempat-tempat wisatanya. Pas waktu itu aku cuman mengunjungi Bukit Sylvia aja. Karena kita nggak sempet tuh jalan-jalan ke Gua Rangko, ke Batu Cermin tuh nggak sempet. Karena di uber-uber waktu ya, karena kita cuman 4 hari 3 malam aja dan kita habiskan waktu di Padar, terus beli oleh-oleh segala macem gitu. Untuk oleh-oleh khas dari Labuan Bajo itu sama seperti di Kupang sebenarnya dan pulau-pulau timur lainnya. Itu kebanyakan ikan sih. Tapi di sini ada ikan khas yang namanya sencara dan itu enak banget. Itu seperti ikan asin gitu, cuman agak segini lah ya, ceper dan segini gitu. Nanti kalian kalau misalnya ke sana bisa langsung beli di TPI Labuan Bajo. TPI Labuan Bajo ini deket banget sama hotelku yang kedua di Eco Tree itu. Jadi kenapa aku bilang kalau misalnya kalian di hari-hari terakhir, mendingan kalian itu cari hotel yang deket sama pusat oleh-oleh ya, gitu. Di deket bandara juga ada kok. Kalau misalnya kalian mau nyari dan waktunya mepet banget, itu kalian bisa cari di deket bandara. Bahkan di bandaranya langsung udah banyak sekali oleh-oleh di situ. Sekarang aku pengen mentotal semuanya ya. Kalau kalian nanya kan berapa nih total liburan untuk ke Labuan Bajo dari Denpasar ya, bukan dari Jakarta. Dari Denpasar itu sekitar 6 juta untuk 2 orang. Itu sudah sama oleh-oleh. Itu udah harga bagus banget. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Sekarang kalian sudah tahu berapa budget yang harus kalian siapkan. Misalnya kalian dari Denpasar, kalian harus siapkan berapa untuk bisa liburan ke Labuan Bajo seperti aku kemarin. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, dan share video aku. Sampai jumpa di video-video traveling aku berikutnya. Bye!